itu nggak ada seperti itu. Itu emang Kimia Farma saja atau gimana ya? Sistem sharing obat. Mungkin Pak Hendy, mungkin Pak bisa bantu jawab untuk pertanyaan dari David. Kira-kira bagaimana Pak? Atau sistem tersebut cuma ada berlaku di Kimia Farma atau sebenarnya di apotek lain bisa ada sistem seperti itu Pak? Silakan Pak Hendy. Maaf, pertanyaan gimana? Ini baru ada telepon dari Bu WR ini. Oh iya, baik Pak. Saya bacakan ulang ya Pak. Gini. Ya, tadi kan dari Noviti tanya nih Pak, tanyanya dengan kelompok Kimia Farma, apa yang dimaksud dengan sistem POS itu seperti apa? Kemudian dijelaskan juga kalau misalnya terjadi kekosongan stok, itu Kimia Farma A bisa minta obat ke Kimia Farma B. Itu sistem manajerialnya seperti apa? Nah, tadi kan dari Mbak Lutfia sudah menjelaskan. Kemudian datang pertanyaan dari Mbak Devis, itu menanyakan apakah sistem tersebut hanya berlaku di apotek Kimia Farma saja atau memang sebenarnya di apotek lain yang bukan Kimia Farma ada sistem seperti itu, Pak? Silakan. Sistem yang pengambilan obat di apotek lain begitu, Mbak? Ya, Pak. Iya. Sebetulnya begini, kalau misalnya ya, perbedaan untuk apotek-apotek yang franchise itu adalah, ini bukan hanya apotek franchise, tapi apotek-apotek juga bisa membuat itu konsep seperti itu menggunakan apotek jaringan sebetulnya bisa. Ya, jadi kalau misalnya seperti apotek Kimia Farma ini, mohon maaf ini ya, nanti tolong saya diluruskan kalau saya belum bisa menangkap pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalnya apotek KF itu kan di sana ada kemudian apa istilahnya ya Mbak ya? Manajer di tiap daerah itu apa Mbak Luvia? Business manager Pak. Business manager betul ya, ada BM ya, business manager ya di tiap-tiap daerah. Nah nanti jadi sebetulnya peran serta dari apoteker di masing-masing outlet itu untuk dalam hal pengelolaan obat tidak terlalu banyak ya Mbak Lutfia ya betul ya. Jadi lebih banyak nanti yang melakukan pengelolaan kemudian apa order dan lain sebagainya itu lebih banyak nanti di handle langsung oleh business manajernya. Nah ini kemudian sifat kita hanya request kalau memang ada produk yang kemudian ada terjadi kekosongan, begitu ya. Jadi nanti yang mengelola, yang memegang itu kan sebetulnya dipusatkan di business manager. Nah kalau misalkan di apotek lain atau apakah bisa atau tidak? Nah, ada beberapa contoh apotek yang kemudian bisa menggunakan konsep ini, Mbak. Jadi misalnya seperti WIPA. WIPA itu ya ini kebetulan angkatan 38 tidak ada yang di WIPA. Gitu. Jadi angkatan di 38 ini kan teman-teman kebetulan tidak praktik di WIPA. WIPA itu CV. Jadi untuk order itu langsung ditangani oleh WIPA-nya. Nah, di bawah WIPA itu ada beberapa apotek. Ada apotek WIPA, kemudian ada apotek Umbul Harjo, kemudian ada apotek lupa saya Pusada atau apa begitu. Jadi ada sekitar 3 atau 4 apotek Nepung ya. Bu Ani barangkali ingat ya. Apa apoteknya itu yang di Jagat Wiro Saban itu. Nah, itu jadi ada beberapa apotek. Nah, jadi apotek-apotek yang di bawah WIPA itu tidak melakukan order langsung kepada PPF. Tapi yang melakukan order adalah dari apotek WIPA. Nah, apotek-apotek yang di bawahnya ini hanya request saja. Nah, ini salah satu keuntungannya kalau pembelian dalam jumlah besar, otomatis nanti akan terjadi diskon yang besar juga, begitu ya. Ini keuntungannya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk membuat semacam franchise seperti itu, bisa menggunakan apotek jaringan. Ya, alumni UAD di daerah itu misalnya ada 3 orang, ya bisa saja. Nanti 3 apotek itu kalau untuk obat-obat yang mahal misalnya ya dan diskonnya besar itu melakukan order bersama misalnya begitu. Nah, jadi nanti dengan itu yang melakukan order cukup 1 apotek. Nah, yang lainnya nanti tinggal mengambil di apotek yang tadi memesan. Jadi ini bisa kita gunakan seperti itu sebetulnya. Ya. Begitu ya yang dimaksudkan ya Mbak Rizky ya. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana Mbak Devis? Apakah sudah jelas? Iya, berarti Pak nanti misalnya apotek A membeli order banyak kemudian diberikan kepada apotek B, berarti apotek A menulisnya itu adalah pengeluaran
pembelian secara biasa gitu ya Pak ya? Ada keterangan yang lain, kalau misalnya bukan Kimia Farma? Ya, jadi atas nama apotek yang bersangkutan, Mbak. Jadi nanti dia memang itu ada kalau mau dibuat kesepakatan secara terpisah monggo saja ya. Jadi misalnya nanti apoteknya Mbak Devi itu mempunyai jaringan dengan apotek A dan apotek B. Nah, kalau memang belum terlalu percaya sekali bisa nanti dibuat kesepakatan di luar itu. Tetapi untuk ordernya itu, untuk surat pesanannya atas namanya memang apoteknya Mbak Devi. Begitu. Mengatakan Bagaimana Mbak Devis? Apakah sudah jelas? Pak boleh nanya lagi nggak Pak? Berarti untuk apotek B-nya itu bagaimana Pak? Kan berarti mereka ada barang datang. Itu kan berarti harus ada suratnya juga gitu loh Pak, untuk surat pesanannya. Apakah mereka mengirimnya kemana? Kan kalau misalnya surat pesanan ada ke PBF mana. Nah, apakah kita perlu membuat seperti itu juga atau bagaimana Pak? Bisa Mbak, itu kan sebetulnya ada kan ya. Jadi di luar itu seperti kita halnya ada semacam bentuknya seperti nempil itu loh Mbak. Itu jadi untuk surat-surat seperti itu kan, surat pesanan itu kan bisa itu kita melakukannya itu ke PBF, bisa juga ke apotek lain. Nah, itu bisa menjadi bukti, jadi bukti. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan dari misalnya Balai Besar POM, nah ini dari mana sumbernya obat A ini begitu. Kalau misalnya tidak ada sumber dokumentasi dokumen yang legal kan nanti bisa menjadi masalah. Ya, ini dikhawatirkan nanti dikiranya ini mendapatkan dari distributor yang ilegal. Tetapi kalau misalnya itu jelas bahwa ini dari apotek A, itu kan diperbolehkan. Karena apotek itu boleh mendistribusikan itu kepada pasien, kepada dokter untuk obat-obat tertentu dan juga untuk kepada apotek lain begitu loh Mbak Devi. Begitu nggih? Terima kasih Pak. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Hendy atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Dinda Anindya, ini mungkin punten ya Pak Hendy, nanti mungkin bisa bantu jawab. Ini pertanyaan mengenai OA Pak. Jadi sebenarnya apa sih Pak perbedaan golongan OA 1, 2, dan 3 itu di apotek? Kemudian mengapa OA itu dibagi menjadi 3 golongan Pak? Mungkin Pak Hendy bisa bantu menjawab Pak. Silakan Pak. Iya. Ini pertanyaannya kok berat-berat banget tuh teman-teman. Ya, ini malah saya yang jadi ujian kompre ya begini ya teman-teman ya. Jadi untuk obat wajib apotek 1, 2, 3 itu kan ada kekhasan masing-masing ya. Ada kekhasan masing-masing. Nah, itu jadi misalnya itu bisa digolongkan berdasarkan indikasinya atau berdasarkan klasifikasi terapinya. Itu jadi misalnya untuk yang OA 1, nah itu lebih cenderung ke misalnya untuk kasus-kasus analgetik, antipiretik, kemudian klasifikasi apa lagi begitu ya. Dan itu penomorannya kan bertahap. Kemudian yang kedua itu ada juga misalkan untuk klasifikasi obat-obat topikal misalnya di situ itu juga ada beberapa yang dimunculkan di OA 2. Nah, yang ketiga lagi yang OA 3 itu juga untuk yang klasifikasi, indikasi atau kelas terapi yang lain begitu. Jadi munculnya seperti itu bisa digolongkan berdasarkan kelas terapinya Mbak. Nanti bisa teman-teman lihat ya, bisa disimak ya. Nanti bisa dibuat nanti kalau OA 1 itu yang dimunculkan di situ kelas terapinya apa saja tuh sebetulnya. 2 apa, kemudian 3 apa. Jadi nanti akan ada pemetaan. Itu. Jadi kalau misalnya ada sih memang pertanyaan dari salah satu, ada beberapa penguji, itu kalau OA 1 ciri khasnya untuk obat-obat seperti apa? Nah itu maksudnya itu lebih ke kelas terapinya itu arahnya kemana saja. Gitu loh teman-teman. Nah itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga teman-teman, ya yang sering terlewatkan bahwa di OA 1 itu juga ada perubahan OA 1. Nah itu teman-teman harus diperhatikan. Karena jadi ada beberapa obat yang sudah dikeluarkan dari OA 1. Nah, kenapa kok itu dikeluarkan? Karena memang di OA 1 itu ada kombinasi-kombinasi
yang obatnya itu sudah dimasukkan ke dalam psikotropik misalnya atau prekursor misalnya seperti itu. Jadi itu tidak bisa